disebut model atom Dalton. Penemu pertamanya itu adalah si Dalton. Jadi bentuk atomnya tuh cuma bulat aja. Nah, si Dalton itu bilang kalau atom itu adalah seperti bola kejal yang bentuknya sangat kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan model atom yang menemukannya adalah Thomson. Ada perkembangan. Jadi waktu pas di Thomson itu bentuk atomnya itu selain bulat, dia ada elektron-elektron negatif yang kecil-kecil. Tadi sih yang saya pahami sama teman-teman, kalau misalnya di si kata si Dalton kan atom itu bagian terkecil. Ternyata kalau kata si Thomson, atom bukan salah satu bagian terkecil, ternyata masih ada elektron yang paling kecil. Jadi karena elektronnya kecil, jadi dia menempel ke atom. Terus model atom menurut Rutherford. Jadi bentuknya itu, maaf ya kalau gambarnya jelek. Gak apa-apa kok, jelek. Tapi jahat. Nih, jadi ada perkembangannya. Kalau yang tadi saya pahamin, sama teman-teman kelompok saya, kalau model atom Thomson itu kan cuma ada atom yang bulat, terus ada elektron-elektron negatif. Sedangkan kalau si Rutherford itu, jadi bentuknya itu udah ada lintasan atomnya. Jadi di tengahnya ini, kalau yang di buku saya yang ada di buku kita tadi yang kita baca itu, ini namanya inti. Nah, sedangkan yang ini tuh atom-atom kecil yang menempel, atom kecil yang menempel. Jadi intinya itu bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron negatif. Aja yang tadi sudah saya bahas. Makasih udah Bu. Terima kasih Rita, Anisba. Kita lihat ya, sudah 3 macam teori atom yang dijelaskan sama Anis. Ini tentang teori atom. Ibunya kok main gadget? Gak boleh gitu sama ibu, kami dosa. Oh iya, maaf. Ini dengerin, pertama teori atom Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford. Selanjutnya yang keempat ada apa? Bon. Let's go. Sama satu lagi apa? Sebutin. Mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Tapi di sini nggak ada penjelasannya Bu, mekanika kuantumnya. Nah, untuk model Nesbon itu, ayo dijelasin sama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mentor itu dia apa sih memberikan gambaran bahwa dari buku ini bahwa itu bulat dan ada inti atom sama kayak Rutherford di tengahnya. Nah, di samping-samping inti atom ini ada orbital-orbital yang mengelilinginya. Nah, di sini ada elektron-elektron yang berputar pada lintasan orbital itu. Terus apa lagi?
Itu aja. Kalau dari Neskor itu seperti ini nih tampilannya. Ada orbital yang tidak dilintasi oleh elektron. Nah, dari elektron ini akan berpindah jika ada pemancaran. Terima kasih. Terima kasih untuk Sarif. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya, ayo. Ya Bu, Apa yang seperti kan tadi ngejelasin tentang teori ilmiah. Kalau saya lihat dari Saudara sama Bor kan jauh beda ya Bu. Ya. Nah itu Bu yang teman sama Bor itu gimana? Bedanya apa? Kan tuh ada inti-inti Ya. Ada siapa yang tahu? Ada yang mau jawab? Enggak? Oh ya, Bu. Namanya siapa? Namanya Hana. Oh, Hana. Tahu ya. Iya. Saya mau jawab tadi model atom ya, itu kan dari Thomson, Rutherford, Bohr itu mengalami perkembangan. Nah, kalau dari Thomson itu, setahu saya, dia tuh baru diketahui kalau atom itu ternyata di dalamnya ada isinya. Jadi ada elektronnya tuh yang minus-minus gitu. Nah, pas di Rutherford diteliti lagi, ternyata nggak cuma ada minusnya, tapi ada muatan positif juga gitu. Nah, positifnya itu jadi intinya. Nah, buat yang negatifnya itu elektronnya itu ada di sekitarnya. Nah, pas di model atom Bohr itu yang elektronnya ternyata ada tingkatan-tingkatannya gitu. Lintasannya udah kelihatan. Jadi nggak acak-acakan gerakan-gerakan elektronnya gitu. Gimana? Sudah paham belum? negatifnya mana Bu? Itu nggak ada gambar. Ya, ada negatif ini ya. Ini siapa yang Tutupnya mana Bu? Sarif, waduh gimana sih? Oh namanya Sarif ya? Perhatikan ya, anak-anak. Salah lagi. Tapi nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu kamu, kita kan teman. Oh iya. Namanya siapa? Anak baru nggak boleh jahat. Ibu yang ini rekapnya bandel Bu. Ya, Bu. Siapa dari yang SMP? Sama yuk. Gimana sih dari pagi? Selanjutnya siapa ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi kan? Masih belum paham? Siapa lagi? Ayo ya, nanya. Saya mau nanya kenapa terjadi perubahan-perubahan dalam teori atom. Di situ kan ada model atom Dalton, atom Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Itu kenapa? Ya. Siapa yang mau ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Saya mau coba Bu, mau coba jawab. Saya mau jawab pertanyaan dari siapa namanya tadi? Yasa. Oh, Yasa. Kan tadi Yasa nanya kenapa semakin berkembang gitu ya? Ya. Kalau yang saya pahami dari belajar SMP dulu kan kalau misalnya orang kayak peneliti gitu kan otomatis dia mau meneliti lagi apa yang sudah ditemukan. Jadi dari tahun ke tahun dia pengen mengembangkan yang sudah ditemukan sebelumnya kayak dari Dalton dikembangkan sama Thomson, ada perkembangan jadi ada elektron terus dikembangin sama Rutherford jadi ada intinya dan ada lintasan elektronnya terus dikembangin lagi sama si Niels Bohr sehingga kan pasti ada keuntungan sama kelebihannya tapi saya belum tahu keuntungan sama kelebihannya apa. Nah, untuk biar kalian lebih paham, Ibu akan kasih kalian semua gambaran video flash ya, bagaimana atom itu, struktur atom itu sebenarnya ya, oke? Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat tayangan slide-nya ya. Coba ini dilihat. Semuanya dilihat, diperhatikan slide-nya. Kita lihat ya, nih ada suatu benda yang diperbesar. Semakin banyak diperbesar, nanti dia semakin kelihatan itu bagian struktur atom-atomnya dari benda tersebut. Tuh, bisa diperlihatkan ada atom-atomnya. Tuh, semakin diperkecil, kelihatan itu. Bentuknya semuanya bulat ya, atom itu. Nah, setelah itu
Kita lihat ini, ada macam-macam pengertian atom. Pertama menurut Dalton. Itu ada bentuknya bulat seperti ya, bentuknya bulat saja ya. Ya, jadi di situ juga kita belum tahu, belum pasti, belum jelas kan maksud dari pengertian atom itu apa, hanya bulat saja. Makanya diperjelas lagi sama J.J. Thomson, di mana J.J. Thomson itu menjelaskan bahwa sebuah atom itu protonnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron sehingga dia saling menyatu antara muatan positif sama muatan negatifnya. Nah, itu semua bisa dilihat ya, ada percobaan antara atom-atom yang saling berikatan. Ada ikatan positifnya, ada yang negatifnya juga. Setelah itu bisa dilihat lagi ada pengertian dari Rutherford, di mana Rutherford itu dia sudah punya lintasan itu namanya orbitalnya. Nah, orbitalnya itu juga dia punya atom positif yang dikelilingi sama elektron-elektronnya kan, banyak di situ, coba dilihat ya. Ya, setelah itu ada lagi ini diperjelas lagi sama si Bohr. Nah, Bohr itu atomnya itu sudah mengelilingi lintasan-lintasan orbitalnya sehingga sudah benar-benar jelas pengertian dari atom itu. Jadi sebuah bagian partikel terkecil yang memiliki muatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron sehingga dia dapat beredar menurut orbitalnya. Dia nggak ke tempat yang lain tapi dia sesuai orbitalnya. Nah, itu disebut ada kulit. Nah, di situ